pakai batas mana? Kalau gabungan pakai batas yang 399 kalau ditanya gabungan loh ya. Kalau pakai gabungan ya. Pakai 399. Oke? Masih ada pertanyaan dulu? 3 2 1. Wes ya, bisa dipahami ya? Ya, lanjut. Nomor 2, masih dengan aritmatika juga ya. Kalau ini lebih gampang sih ya. Jadi di situ ditanyakan suku pertamanya adalah A, bedanya adalah 4A. Oke. Yuk ada aritmatika ini. U1 tambah U2 ditambah U3 nanti dapat 30. U1 kan A. U2 kan A plus B. Ini kan A plus 2B. Nanti dapat 30. Mudeng ya. Ini A, ini A, ini A. Oh, namanya 3A. Ini B, ini 2B. Oh, namanya 3B. Nanti dapat 30. Kalau dari sini tak bagi dengan 3, jadinya adalah A plus B nanti 10. Oke? Padahal A tadi udah A, tapi kalau B-nya apa? B-nya itu 4A. Makanya dapat 10. Jadi kamu dapetin 5A itu nanti 10, makanya A-nya nanti dapat 2. Kalau A-nya 2 artinya suku pertamanya ya tetap 2, cuma bedanya nanti adalah 8. Gitu ya. Yang dicari apa Mas? Yang dicari ini loh. Nah, coba dilihat pertanyaannya. Nomor 2, nomor 4, nomor 6 sampai nomor 20. Nomor 2 itu kan A plus B. Nomor 4 ya A plus 3B. Berikutnya nggak tahu, nggak penting ya. Nah, jadi dari sini sekarang tahu suku pertama itu kan namanya A plus B. Bedanya berapa? Bedanya itu ya berarti ini B, ini 23B, berarti bedanya adalah 2B. B-nya 2B itu gimana Mas? Nah, ya wes, ini tak tulis beda aja, enggak bingung ya. Nah, tak tulis namanya beda, namanya 2B. Nah, tadi kan udah dapat A-nya 2, A-nya 2 tadi. A-nya tadi 2, berarti kan U1-nya nanti 2 tambah 8 nanti 10. Sementara bedanya nanti adalah 2 kali 8 dapat 16. Oke. Kecepatan ya. Nah. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? U2 Mas. Oh iya, ini U2 ya. U2. Oke. Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu, boleh. 4B dari mana Mas? Oke. 4B bukan 4B ya, 4A, 4B ya. Di sini kan katanya bedanya nanti 4A. 4A ya. Oke, tak ulangi aja ya, enggak bingung ya. Wes, tak ulangi enggak apa-apa wes. Kalau terlalu cepat ya. Tak ulangi enggak apa-apa. Jadi pertama di sini ada kalimat ini ya, kalimatnya ya. Jadi dikatakan U1-nya adalah A, bedanya 4A gitu, atau B-nya nanti 4A gitu juga boleh ya. Terus kalimat ini dulu ya, ini dulu. U1 apa Mas? U1 itu A. U2 ya, U2 namanya A plus B. Kalau U3 ya namanya A plus 2B, nanti dapat 30. Oke? A ya namanya 3A. B tambah 2B ya berarti namanya 3B juga, jadi dapat 30. Boleh disederhanakan dulu bagi 3, berarti nanti ada A plus B sama dengan 10. Di awal tadi ini, oh U1-nya A, oke. B-nya apa? B-nya itu 4A, jadi dapat 10 gitu loh. U2 kok bisa dapat A plus B Mas? Kan UN itu rumusnya adalah A plus N min 1B. Aritmatika, hafal ya? Jadi kalau ini U2 ya namanya A ditambah 2 min 1B. Berarti A ditambah 1 kali B. Makanya A plus B. Kalau U3 ya berarti A plus 3 kurangi 1B. Gitu ya. Berarti A-nya nanti dapat 2 kali B. Atau A ditambah 2B. Gitu maksudnya ya. Oke. Sama ya. Beda selisih itu sama. Istilahnya sama. Ada lagi sampai sini pertanyaan? Berarti 5A sama dengan 10 ya. Berarti A-nya berapa? 2. Kalau A2 berarti A-nya sendiri memang 2, udah selesai. Kalau bedanya tadi apa? Bedanya nanti 4A gitu. Ya berarti nanti 4 kali 2, berarti bedanya nantilah
Nah, baru menuju pertanyaan. Yang ditanya itu ini, yang hijau ya. Nah, U2. Oh, A plus B. Ini U2 ya. Ditambah U4. Oh, A plus 3B. Dan seterusnya sampai nanti nomor 20. Lah, sama. Ini kan juga aritmatika ya. Dengan suku pertama, ini ya, ini namanya suku pertama, U1. A-nya tadi 2, bedanya 8, makanya 10. Bedanya, coba lihat bedanya ya, ini A plus B, ini A plus 3B. Selisih berapa? Selisihnya 2B. Makanya 2 kali 8 nanti 16. N-nya berapa, Mas? Ya, kamu kan ngitung dari angka 2, angka 4. Oh iya. Oh, itu bukan, gini ya. Ya makanya ini tadi sebenarnya benar U1 ya. Tak tulisin gini aja ya. Suku pertama ya, suku pertama, enggak malah bingung. Sebenarnya benar U1. Cuma U1-nya itu adalah U2 gitu loh maksudnya. Jadi tak tulisin suku pertama gitu aja ya. Suku pertama adalah A plus B. Berarti rumusnya jadi apa? Jadi 2 tambah 8 nanti 10. Gitu loh. Ini kan namanya suku pertama, suku kedua sampai terakhir gitu loh. Jadi tetap ini sebenarnya U1, benar U1 ya. Karena yang U1-nya itu U2. Karena yang dihitung deretnya nanti yang ini. Ya, betul. B ya. B Purwokerto ya. Purwokerto ya. B Bagas ya. Betul. Bedanya 2B itu selisih dari ini sama ini ya. Ya, karena membentuk barisan yang baru ya. Jadi kan barisan aritmatika yang baru ini. Oke ya. Kita lanjut ya. N-nya berapa Mas? Ya N-nya pasti di situ tadi sukunya ada 20 dibagi 2 makanya 10 ya. Kenapa dibagi 2 ya? Karena yang dihitung yang genap tok, nomor 2, nomor 4, 6, 8, 10, 12, 14 sampai terakhir 20. Maka nyari S. Nanti N per 2 boleh 2A plus N-1B. Cuma ingat semuanya ini barisan yang baru ya. Jadi S10 sama dengan 10 bagi 2. Suku pertamanya nanti 10, N-19, bedanya adalah 16. Jadi nanti 5 dikali dengan 20 plus 144 ya. 144 nanti 164 jadi 820. Jadi nanti jawabannya ya. Atau ada pertanyaan dulu boleh, silakan. 20 dari mana Mas? 20 berasal dari sukunya di sini kan nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya. Tapi kalau enggak kan ini 20 suku terakhir 20 dibagi berapa? Dibagi 2. Karena kelipatan 2 gitu. Makanya dapat 10. Itu Dik Nahzilah. 20 itu dari ini suku terakhir 20 dibagi 2 nanti dapat 10. Karena yang dihitung kan yang genap-genap tok gitu loh. Masih ada pertanyaan boleh silakan untuk nomor 2. Cukup? Oke, guys ya. Rumus ini bukan rumus, pokoknya rumus awalnya itu ini loh, semuanya ini ya. Tinggal U1, U2, U3 nanti seperti apa. Dibagi 2 karena yang dihitung yang genap-genap dok. Nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8 lah. Kan kelipatan 2. Makanya 20 dibagi 2. Gitu deh awal ya. Terus ya. Ya, nanti kalau bingung di screenshot ya. Nanti kalau enggak ya nanti tak kasih waktu ya. Nomor 3. Jika membahas hubungan 2 kurva, jadi yang namanya hubungan 2 kurva itu cuma ada 3 ya. Memotong, menyinggung, sama tidak keduanya gitu ya. Jadi poinnya nanti gini intinya. Jadi kalau ada satu kurva 1 dan kurva 2, nanti caranya pertama disamakan dulu. Setelah disamakan dibentuk fungsi kuadrat. Setelah itu nanti baru dicek diskriminan B kuadrat min 4A C lah, baru nanti larinya ke sini. Nah gitu ya. Kapan motong? Kalau diskriminannya lebih. Kapan nyinggung? Kalau sama dengan. Kapan di keduanya? Kalau kurang dari. Sudah, nanti dapatnya sekian gitu ya. Jadi pokoknya disatukan dulu bentuk fungsi kuadrat, cari diskriminan,
Baru dilihat dia pengennya apa, motong, nyinggung, nggak keduanya gitu. Pisah gitu ya. Nah ini sama. Ditanyakan apa? Berpotongan, ya udah berpotongan itu syaratnya diskriminan lebih dari 0. Itu yang diminta. Maka yang pertama Pak, satukan dulu. Kalau ini tanggap Y1, ini tanggap Y2, berarti yang pertama Y1 sama dengan Y2 dulu. Yuk Y1 dulu, berarti 3 pangkat 2x kuadrat plus CX plus C. Yang satu 3 pangkat X kuadrat min 3. Oke. Loh Mas, ini sama-sama 3 pangkat. Ya anggaplah dicoret, nggak apa-apa. Pilih-pilih aja ya. 2x kuadrat plus CX plus C sama dengan X kuadrat min 3. Ada pertanyaan dulu sampai sini boleh? Silahkan. Terus ngapain Mas? Ya tadi dibentuk fungsi kuadrat. Dipindah. Oh 2x kuadrat min X kuadrat plus CX plus C min 3 gitu ya. Nah min 3 nya juga pindah jadi plus lebih dari kurang. Sama dengan 0 dulu. Sama dengan dulu ya. Sama dengan 0 dulu. Nah baru kalau bisa disatukan ya. Jadi dapat X kuadrat plus CX plus C plus 3 sama dengan, baru syaratnya ini dipakai. Nah gitu ya. Yaitu B kuadrat min 4AC nya lebih dari 0. Coba B nya yang mana? B nya yang mana? Ya betul ya. C tok gitu loh. Min 4 kali A nya kan 1. C-nya kan C plus 3 lebih dari 0. Mudeng ya? Berarti C kuadrat min 4 kali C namanya 4C. 4 kali 3 namanya 12 lebih dari 0. Faktor ya. C 62 min plus. Berarti C-nya bisa negatif 2, C-nya bisa 6. Min 4 dari mana? Min 4 itu bawaan rumus ya. Kita nara ya. Jadi rumusnya itu memang seperti ini ya. B kuadrat min 4AC. Itu udah rumus diskriminan ya. Kayak rumus luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya di mana? Yes, ini rumus gitu ya. Makanya min 4 di sini nanti juga bawaan rumus diskriminan. Udah bikin garis bilangan. Berarti kamu dapat min 2 dan 6. Kalau di depannya C kuadrat itu udah positif, ya nanti langsung plus min plus. Minta apa? Lebih dari. Oh, ambil yang plus gitu ya. Ditulis C-nya kurang dari min 2 atau C-nya lebih dari 6. Nanti dapat yang 6. Ya, ada pertanyaan dulu? Ya, harus tetap ya. Pokok langkah pertama pasti Y1 sama dengan Y2 dulu gitu. Tinggal nanti dihubungkan, dibentuk fungsi kuadrat, cari diskriminan. Tinggal mau apa? Mau motong, mau nyinggung, atau tidak keduanya. Nah, kalau motong lebih dari, nyinggung sama dengan tidak keduanya, kurang dari. Nah, tinggal dicek. Itu kurva apapun ya, kurva apapun. Terserah, mau pasangan kuadrat, garis, lingkaran, trigono, sama saja ya. Kalau B kuadratnya negatif nanti tinggal min plus min, bedanya itu aja ya. Ya betul ya. Jadi kalau nanti kok ketemu soalnya Mas, ini kalau soalnya negatif gimana Mas? Ya nanti langsung min plus min gitu aja. Jadi kalau depannya udah plus ya kayak tadi, plus min plus. Gitu ya. Betul. Jadi selalu gitu aja. Jadi nggak usah nyoba angka, ada kelamaan nanti ya, kelamaan. Ya nanti kira-kira kurang 5 menit ya. Tak kasih waktu untuk screenshot kok. Jadi nggak usah khawatir ya. Yuk lanjut, 3 nggak masalah, 4. Oke. 4 ya. Oke, di sini kan kelihatannya susah tapi sebenarnya gampang ya. Ya, kalau mau nyoba angka bisa pakai 0. Ya, bisa pakai 0. Tapi kalau 0-nya jadi batas nggak boleh nyoba 0 ya. Maksudnya Mas, kalau di sini ada 0-nya nggak boleh nyoba 0 kamu ya. Harus coba angka lain gitu ya. Kalau di situ nggak ada 0, tapi kalau udah ada 0-nya ya. Kalau nggak ada 0-nya boleh nyoba 0 ya. Oke, dari sini saya misalkan dulu ya, dimisalkan dulu biar lebih gampang ya ngelihatnya ya. Oh, tak misalkan 1/X plus Y nanti dapat A. Oh, 1/X min Y nanti dapat B. Gitu aja ya. Yuk, dari atas dulu. Jadi kan kalau yang atas itu kan gini toh. 2A min B sama dengan 3/4. Yang bawah Mas, boleh A plus 2B sama dengan 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Boleh sebelum saya lanjut.
Mudeng? Oke, yang ditanya apa? Coba lihat. Yang ditanya X plus Y, Mas. Kalau yang ditanya X plus Y itu berarti hubungannya dengan A apa dengan B? Kalau yang ditanya X plus Y, itu hubungannya dengan A apa dengan B? Ya, dengan A, betul ya. Mas, kok jadi 2B X plus Y itu kan sama aja 2 dikali 1 per X plus Y sama dengan 2 dikali, ini tadi namanya apa? A. Nah, gitu loh maksudnya. Mudeng ya? Nggak tahu tapi yang tanya siapa ya? Udah ke scroll. Gitu maksudnya ya. Loh Mas, kok ini bisa jadi 2B Mas? Ya sama. 2 dibagi X min Y itu kan sama aja 2 dikali 1 per X min Y. Sama aja 2 dikali B. Nah, gitu maksudnya ya. Makanya karena di sini hubungannya dengan A, ya kamu ilangin B-nya gitu loh. Supaya B-nya hilang, ya atas tak kali 2 buat tak kali 1. Udah rampung ini. Oh, 4A min 2B. 3 per 2. A plus 2B 1. Biar hilang, ditambah. Jadi 5A nanti dapat 5 per 2. Ini dicoret, berarti A-nya nanti dapat setengah. A tadi apa? A tadi kan 1 per X plus Y. Sama dengan 1 per 2. Jadi kesimpulannya X plus Y-nya nanti. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat sih ya. Ya memang kalau mat saintek, mat dasar itu butuh teori yang kuat ya. Kalau teorinya kuat sebenarnya gampang-gampang aja. Pokok pembahasannya itu nggak lari-lari kemana-mana gitu loh. Kalau penalaran matematika kan bisa lari kemana-mana ya. Belum bacaan soalnya angel ya. Kalau mat dasar, mat saintek kan udah pasti. Soalnya itu udah pasti. Ada pertanyaan dulu, nomor 4, boleh silakan. Ayo. Aman semuanya? Aman. Terus ya. Ya, lanjut kalau nggak ada pertanyaan. 5 itu teorinya adalah ini. MN ini namanya bunga majemuk ya nanti. Bunga majemuk gitu ya. Jadi MN nanti namanya M0 dikali 1 plus I pangkatnya N. Nah, nanti gini ya. MN itu apa Mas? MN itu namanya tabungan akhir. Tapi kasusnya juga boleh utang ya, boleh utang akhir gitu, total utang ya boleh gitu, gak apa-apa ya. Nanti ini tabungan awal, I-nya nanti suku bunga, oke. N-nya nanti namanya bukan lama nabung ya, bukan lama nabung, tapi namanya adalah banyak pembungaan, oke, bisa dipahami ya. Karena kalau di bunga majemuk itu pembungaannya bisa beda-beda ya. Ya, dibaca satu-satu. Seorang pelajar di situ dikatakan menabung di koperasi dengan keuntungan dihitung tiap semester. Oke, kalimatnya tiap semester. Tabungannya menjadi 2 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Pertanyaan suku bunganya berapa? Kenapa masuknya bunga majemuk? Jadi nanti babnya itu cuma ada 2, bunga tunggal dan bunga majemuk. Sedikit tak ulas ya. Nanti kalau bunga tunggal sama bunga majemuk ya. Kalau bunga tunggal itu gini, MN sama dengan M0 dikali 1 plus I kali N. Tapi kalau ini nanti MN kali M0 kali 1 plus I pangkat N. Nah gitu. Kok saya tahu Mas, itu bunga majemuk gitu. Kan nggak ada kata-katanya. Nah, pertanyaan bagus ya. Memang kalau dia tidak ada kata-katanya, kamu lihatnya apa? Lihat opsinya. Nah gitu. Karena dipaksa gitu ya. Coba opsinya itu kan semuanya akar-akar toh. Akar-akar toh. Coba saya bilang, akar-akar itu lawannya apa? Lawannya apa? Lawan dari akar-akar. Ya pangkat ya. Mudeng. Nah, di sini rumus yang ada pangkatnya yang mana? Yang bunga majemuk apa bunga tunggal? Ya bunga majemuk. Lah gitu loh. Jadi nanti memang harus periksa seperti itu ya. Kecuali nomor ini. Nah, kalau ini ada kata-katanya ya. Di sini ada kata-kata sistem bunga majemuk. Lah jelas kalau nomor 6. Tapi nomor 5 tadi kan bener. Memang kan nggak ada kata-kata bunga majemuk itu Mas. Nah makanya kalau nggak ada kata-kata nanti dilihat opsinya. Kalau opsinya cenderung arahnya ke pangkat, ya pasti larinya pasti bunga majemuk. Karena di sini tidak ada pangkat sama sekali. Gitu maksudnya ya. Mudeng ya. Yuk misal gini, yuk tabungan awal tak anggap P. Tabungan akhir nanti jadi 2P. Mudeng ora?
Kan katanya setelah 5 tahun uangnya jadi 2 kali lipat. Ya kalau kamu bikin 1000 ya nggak apa-apa, bebas. Ini contoh aja ya. Kalau tabungan awalnya P, tabungan akhir 2P. Terus yang ditanya di situ apa? Yang ditanya di situ adalah tingkat suku bunga per tahun. Ingat ini namanya I ya. Tapi I-nya mintanya per tahun. Oke. Coba saya tanya dulu. 5. N-nya ya. Kan dia nabungnya 5 tahun. Nabungnya 5 tahun. Tapi bunganya kan dikasih tiap semester. Sekali lagi tadi N itu apa, Mas? N itu adalah banyak pembungaan, bukan lama nabung loh ya. Bunga dikasih setiap semester. Dia namanya 5 tahun. N-nya berapa? Gitu ya. 1 tahun 2 semester, nabung 5 tahun, makanya N-nya nanti 10. Ada pertanyaan enggak? Bukan 5 tahun loh ya, kecuali bunganya dikasih setiap tahun, bener 5. Tapi kan bunganya setiap semester. Setahun dapat pembungaan berapa kali? 2 kali. Kalau 5 tahun, 10 kali. Makanya kalau dibawa ke rumus, nanti MN itu namanya M0 dikali 1 plus I pangkat N. MN katanya 2P. M0 P. I-nya ingat N di sini tadi 10 semester ya. Maka ini pangkatnya 10 lah, ini hati-hati. I-nya juga harus per semester. Coba saya tanya, kalau suku bunganya tadi I itu per tahun, berarti kalau per semester jadi berapa? Ayo, jadi berapa? Kamu nabung di bank dapat bunga 20% per tahun. Kalau per semester jadi berapa? Setengah, betul ya. Makanya nulisnya nanti ini I dibagi 2. Mudeng orang ini. Ayo, ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu weh, sebelum tak lanjut. Jadi I-nya bukan I loh ya. Tapi kalau I-nya toh itu per tahun. Tapi yang dimasukkan ke rumus, I-nya harus per semester. Karena N-nya tadi per semester. Harus sesuai. Jadi kalau ini per tahun, berarti nanti gini loh. I per 2 itu per semester. Nah, gitu ya. Ya kayak tadi logikanya. Ya karena di sini variabel sih ya. Karena variabel. Kalau enggak sih sebenarnya paham. Gitu ya. Intinya pokoknya satuannya sama. Kalau yang 1 per tahun ya 1 per tahun, yang 1 per semester, yang 1 per semester, yang 1 per bulan ya nanti 1 per bulan gitu loh. Makanya kalau bunganya 10% per tahun ya kalau per semester ya 10 bagi 2, 5 lah gitu maksudnya. Oke. Wes sih selesai nih, tinggal nguret-nguret aja nih. Tak coret, boleh. P sama dengan 1 ditambah I per 2 pangkat 10. Kalau 1 plus I per 2 tok, Mas. Ya berarti nanti ini 2 ya, bukan P ya. 2 gitu ya. Nanti 2 tinggal dibagi akar pangkat 10. Berarti kalau I per 2 Mas, ya nanti akar pangkat 10 dibagi 2 min 1. Kalau ini I tok Mas, ya sudah dari sini tak kali 2. Berarti dapat 2 dikali akar pangkat 10 dari 2 min 1. Nanti dapatnya yang. Ya, ada pertanyaan dulu enggak? Boleh, silahkan. Ayo, ada pertanyaan? Boleh, silahkan. Paham semuanya? Atau ada yang bingung boleh? Ini soal asli ya. Entah saya lupa ya. Kalau enggak UM UGM ya apalah. Tapi soal aslinya seperti ini. Kalau yang terakhir, info yang terakhir ya memang sekarang jarang ya. Kita dapat soalnya itu juga kadang apa namanya? Online itu loh, jadi nggak setiap siswa bisa dapat soalnya ya, makanya kadang cuma dapat selingan gitu ya. Pendaftaran UM UGM kalau kemarin sih dengar-dengar diperpanjang, tapi nggak tahu sampai kapan, saya belum buka lagi ya. Oke, tak ulang ya, ada beberapa yang bingung. Sampai sini mudeng ya. Oh, ya wes, geran daftar aja, nggak harus yang nunggu-nunggu ya. Kalau enggak daftar aja, nggak apa-apa. Kalau kemarin terakhir itu tanggal berapa? 14 sama berapa itu lupa saya. Oke, tak ulang ini ya. Jadi dapat P-nya tak coret dapat 2 ya. Nanti kan jadi 1 plus I per 2 nanti pangkat 10 gitu ya. Oh, sampai tanggal 27 ya wes.
Yang belum daftar segera daftar kalau pengen nyoba UM UGM ya. Terus 1 plus I per 2, nanti ini 10-nya pindah jadi akar pangkat 10 2 gitu ya. Terus nanti I per 2 sama dengan akar pangkat 10 2, satunya dipindah gitu loh. Setelah itu nanti semuanya dikali dengan 2 supaya jadi I tok. Nah, nanti dapatnya adalah 2 kali akar pangkat 10 dari 2 min 1. Gitu ya. Kayaknya sih offline ya, kayaknya sih offline. Maksudnya offline kayak CBT gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nomor 5. Silakan nanti mau nyoba mandiri di UGM, di UNS, di Undip atau manapun, nanti paling enggak materinya udah dipakai ya, udah bisa dipakai. Setara lah, setara. Ya, setara sepadan. Iya, harus dikalikan 2 ya, karena yang ditanya I per tahun soalnya. I per tahun ya. I per tahun. Yes. Yuk lanjut, sebenarnya nomor 6 ini sama, konsepnya sama persis, Jadi ini ada 2 orang ya, ada 2 orang gitu. 1 orang tapi 2 kasus, 1 orang 2 kasus ya. Dadan menabung. Kalau pokoknya kalau yang UGM itu nanti ada TKDU, kan ada TPA, TKDU sama TKA Saintek ya. TPA itu nanti persis kayak UTBK persis. Kalau TKDU nanti ada mat dasar Indo Inggris. Nanti TKA-nya nanti adalah yang isinya ya tadi. Kalau IPA ya nanti matematika, saintek, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS ya nanti yang satunya sejarah, geoekonomi, sosio gitu ya. Kalau nggak salah terakhir dengar loh ya, nanti silakan bisa dicek kembali. Itu soalnya nanti untuk yang mat saintek sama mat dasar itu sama. Antara 20 sampai 15 ya, yang mat dasar 20, yang sainteknya 15 ya. Waktunya kalau yang saintek itu 15, pokoknya gini, total 4 mapel itu waktunya sekitar 90 menit ya. Jadi sekitar 22,5 lah ya. 22,5 menit ya. Nah, kalau dulu sih enak, jadi 1 lembarannya ya. Kalau sekarang kan tesnya online gitu ya, maksudnya datang ngalek CBT ya, nggak bisa ya. Enggak sih, nggak pernah ada kalau yang di UTUL ya. Mau di UGM atau dimanapun itu susah nyarinya ya. Mungkin channelnya nggak dapet ya, hanya untuk UTBK aja. Tapi kadang kalau misalkan pas dapet ya dapet aja gitu. Kalau ada yang pengajar dari cabang ngirim gitu ya. Tapi kalau Zoom-nya sih kayaknya sih nggak pernah ya, karena kita janjiin tapi belum tentu dapet, takutnya kan seperti itu. Makanya biasanya ya sudah umum aja gitu ya. Gitu ya. Wes. Ya lanjut. Dadan menabung di A, di bank A senilai bunga majemuk, jelas ya. Oke. Jadi gini, sekarang ada 2 kasus, ada 12 tahun sama yang 15 tahun. Pokoknya sama rumusnya, MN M0 1 plus I pangkat N. Oke. A itu namanya M0 gitu ya. Yes. Kalau 12 tahun berarti MN-nya nanti kan M0 dikali 1 plus I pangkat 12 gitu ya. MN-nya nanti jadi B, M0-nya nanti A dikali 1 plus I pangkat 12. Atau kamu boleh gini juga ini, 1 plus I pangkat 12 nanti sama dengan B dibagi A. Gak apa-apa, buat itu aja. Ada pertanyaan dulu? Kalau strategi khususnya sih nggak ada ya, tapi kalau sudah dengan sistem penilaian benar kali 4 salamin 1, tinggal kamu pribadi aja ya. Kalau memang misalkan dari 15 nomor bisa ngerjakan 5, 6, 7, 8, udah, yang lain nggak usah diisi. Eman ya. Tapi kalau misal kamu dari 15 nomor cuma dapat 2 toh ya, wes, sisanya mau diisi mau digambling terserah ya. Karena 2 nomor itu ya betul semua ya nggak ngefek ya. Tapi kalau udah di atas 5 atau 6 sampai 7 nomor, mending yakin lah dengan itu aja cukup gitu aja. Karena nggak mungkin ada orang 22,5 menit gitu ya, dia ternyata bisa dapat 15 nomor, 14 nomor bener, itu nggak mungkin ya. Kecuali beruntung loh ya. Tapi kalau benar-benar ngerjakan, saya nggak yakin dia bisa ya, nggak mungkin lah.
Kalau info yang terakhir kemarin tetap benar kali 4 salah min 1. Ya makanya nanti sebelum tes itu kan pasti ada pemanduan di awal toh. Nanti dengan sistem penilaian seperti apa itu ada. Ada ya. Jadi kalau di UGM itu biasanya benar kali 4 salah min 1. Ya. Kalau yang terakhir loh ya. SNBT lagi. Tahun depan berarti ya. Wis, lanjut ya. Yuk sama ini Mas, boleh. Berarti ini MN, nanti M0 dikali 1 plus I pangkat 15 gitu ya. Ini dapat 2B sekarang. Dari tabungan awal A dikali 1 plus I pangkat 15. Kamu bikin sama nggak apa-apa ini. 1 plus I pangkat 15 sama dengan nanti 2B dibagi A gitu. Oke? Oh, ada yang komen. Ya kalau mungkin ya penting nanti dilihat aja ya. Di penting dilihat aja nanti di awal itu pasti ada kok sistem penilaian seperti apa gitu. Pasti ada. Kalau yang tahun lalu sih masih ada. Karena saya di fotoin yang tes itu ada ya. Tapi kalau besok kalau ingin pakai sistem penilaian yang baru nanti dilihat aja. Pokoknya pas di awal itu dilihat dibagi. Kalau memang tidak ada minus, ya wes disikapi aman gitu aja ya. Anggap aja kayak IRT gitu. Tapi kalau di atasnya nanti pas mau, misalkan pasti ada aturan penilaian. Nah nanti kalau memang nggak ada nilai minus, diisi semua. Tapi kalau udah pasti ada minus ya wes. Kalau udah dapat 7, 8 nomor yakin ya sudah. Kayaknya sih enggak kalau yang di UGM ya. Yang dipakai itu kan kalau di UNER ya, di UNER itu cuma ngerjain TK tok, jadi nggak ada TPA-nya, nggak ada TPS-nya, karena dia pakai nilai UTBK. Jadi kalau di UNER itu kan ngerjainnya cuma TK tok, datang ngerjain TK tok ya. Kalau yang sudah resmi loh ya. Kalau tahun lalu itu ada di IPB itu juga sama ya. IPB itu juga pakai nilai UTBK ya. Kalau ITS saya belum buka web resminya sih ya, belum sempat ya. Nanti tak coba buka ya, nanti bisa disampaikan kembali. Kalau yang udah resmi itu UNER. Terus di SIMAU itu juga kayaknya nggak pakai TKA. Kayaknya nggak pakai TKA. Dia tes lagi tapi TPS tok kayaknya ya. TPS tok. Ya nama-nama beda-beda ya. Kalau di UNS tahun lalu ada TKA. Tahun lalu ada TKA. Kalau di UNS ada TKA-nya ada tahun lalu ya. Malah soalnya lebih susah dari UMUGM kalau saya rasa di UNS itu ya. Ngel-ngel soalnya. Gitu ya. Guys. Yuk lanjut. Ya nanti silakan kalau TKA itu yang penting intinya ada modal dari sini. Entah nanti mau coba di PTN manapun ya nanti silakan aja ya. Tahun ini tetap offline ya. Cuma kayaknya sih nggak ada TKA-nya ya. Kalau yang tahun lalu yang nggak ada TKA-nya itu di PB. Kalau tahun ini yang sudah resmi itu kayaknya sih di UNER, kemudian di SIMAUI sama IPB lagi kayaknya loh ya. Tapi kalau di tak cek di WF-Resima itu yang di UI sama di UNER itu nggak ada TKA-nya ya. Kalau di UGM dari tiap tahun pasti ada ya. Ya, kalau di UNS itu memang nyebutnya bukan lagi UTBK, dia memang TKA Saintek gitu ya, di TKA Saintek gitu ya. Di UB ada nggak ya saya? Kemarin tahun lalu itu ya beberapa membantu itu ya, yang itu di Undip itu ada, di UNS itu ada, tahun lalu di SIMAUI juga ada, di UGM ada. Cuma kalau tahun ini itu udah resmi di UNER itu ada TKA tapi nggak ada TPS, dibalik malahan, jadi ngerjakannya TKA tok gitu. Ya intinya kalau mau daftar dimanapun nanti silakan aja dipastikan subtesnya apa aja gitu aja ya, kan jelas nanti. Kalau enggak ya nanti bisa ngecek di web resminya atau di IG resminya, nanti tanya di situ ya nggak apa-apa juga. Kalau di UNS ada, tahun lalu ada, kayaknya tahun ini juga pasti ada. Dan itu soalnya susah. Di UNS itu susah ya. Kenapa dipilih-pilih soal ya? Ngajar aja belum tentu itu. Kalau tes hari H itu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya betul ya, di UNS itu 180 soal 180 menit. Dan jadi satu ya. Jadi satu langsung, serot gitu ya. Memang benar ya, soalnya segitu di UNS ya. Mumet gitu ya. Ya benar, tapi jadi satu, tesnya itu langsung 3 jam gitu ya. Jadi satu semua. Nah,
angel ya, makanya bantunya itu ya dipilihin sendiri-sendiri ya. Wes, ya dibagi ya. Ini tak taruh di sini boleh. Nah, nanti dari B per A, nanti ini jadinya 1 plus I pangkat 12. Mudeng ya sampai sini ya. Ya, kalau di UNS itu nggak berhenti ya. Di UNS itu full 3 jam. 180 dari semua subtes langsung bedur 3 jam. Ya. Garap wis 3 jam itu. Ya, B-nya sama A-nya hilang, B-nya sama A-nya hilang, nanti dapatnya adalah 2 sama dengan ini nanti kan jadi 1 plus I pangkat 3. Jadi yang ditanya apa Mas? B per A gitu ya. Ya, kalau yang ditanya B per A nanti adalah B per A itu kan 1 plus I pangkat 12. Kan boleh ditulis pangkat 3 dipangkatin 4. Jadi nanti dapatnya adalah 2 pangkat 4 atau nanti 6. Gitu ya. Kalau ada minusnya diisi semua nggak sih Mas? Ya kalau dari saya pribadi ketika kamu udah bisa separuh mending nggak usah. Kalau ada minusnya loh ya. Asal kamu udah yakin separuh bener bisa ngerjakan mending kosongin. Tapi kalau cuma bisa 2, 3 nomor ya mending diisi KB gitu ya. Percuma 3 nomor bener KB itu nggak ngefek gitu ya. Pangkat 4 dari mana Mas? Pangkat 4 itu dari di sini kan pangkatnya 12 ya. Ini itu kan ya. Di sini kan pangkatnya kan 12. Nah, 12 itu kan dibentuk 3 sama 4 boleh. Karena 3 dikali 4 nanti biar 12. Jadi ya Adik Wangsit ya. Oke. Kenapa tadi jadi akar gitu ya? Kenapa tadi jadi akar? Karena ini pangkat 10 pindah gitu ya. Jadi kayak kamu ngerjakan tadi, X kuadrat sama dengan 4. Berapa X-nya? Ya akar 4. Akar 4. X pangkat 5 sama dengan 32. Berarti X-nya berapa? Ya akar pangkat 5 jadi 3. Gitu ya, Dik Vivi ya. Enggak Dik Vivi berapa tadi ya? Oke. Kenapa diper? Ya karena kalau perkalian itu cara mengeliminasinya pakai pembagian. Kayak di geometri ya. Kalau eliminasi itu kan nanti memang pakainya plus minus gitu ya. Makanya kenapa harus dibagi? Ya karena eliminasinya pangkat itu pakai pembagian. Gitu ya, Dek Vivi, Dek Krisna. Ya, kalau lewat mandiri sih pasti ada uang pangkalnya kok dimanapun itu sama ya. Kalau tes wawasan kebangsaan itu nanti kayak TIU ya, kayak TIU. Jadi kayak pengetahuan umum terkait dengan sejarah, terkait dengan undang-undang. Nah, nanti seperti itu. Terkait dengan biasanya sih ya lembaga-lembaga negara. Nah, kalau ada tes wawasan kebangsaan ya. Kenapa dipangkatin mengapa dipangkatin 4 Mas? Ya karena ini 12 itu dibentuk supaya ada 3-nya gitu. Karena yang diketahui 1 plus I pangkat 3 itu 2. Makanya yang 12 ini tak bikin 3 kemudian nanti dipangkatin 4 supaya nilainya pasti masih 12. Tapi yang ini tetap jadi pangkat 3 supaya sama dengan yang diketahui. Gitu ya, Di Reva, Di Rafli. Ada lagi pertanyaan dulu? Wes? 3, 2. Oke, lanjut ya. Wah, itu dawa tenan iki. Oke, ya. 2 pangkat 4 dari mana, Mas? Ini 1 plus I-nya masuk ke sini. Jadinya kan 2 baru dipangkatin 4 ya. Nanti dapat 16. Jadi yang 1 plus I pangkat 3 ini kan bernilai 2. Gitu maksudnya ya. Dik Nurul ya. Nanti baru dipangkatin 4 ya. Oke. Tapi sebenarnya nggak ngefek kok ini ya. Integral trigononya itu nggak ngefek dia sebenarnya ya. Jadi tak jelasin dulu gitu ya. Jadi ada istilahnya namanya fungsi genap ya, sama fungsi ganjil ya. Fungsi genap itu apa Mas? Nah, fungsi genap itu ini, kalau ada f min x kok sama dengan fx, lah itu namanya fungsi genap. Tapi kalau ada fx dikasih negatif kok sama dengan min fx, lah itu namanya fungsi ganjil ya. Contoh apa Mas fungsi genap ya? Contohnya gini, contoh misal gitu ya. Fx sama dengan x kuadrat. Loh, ini kalau tak kasih negatif, tak masukin negatif di kuadrat, kan tetap x kuadrat. Tetap jadi apa? Tetap jadi fx. Loh, ini loh. Nah, namanya fungsi genap. Jadi dimasukin negatif itu nggak ngefek gitu loh. Nah, itu namanya fungsi genap.
Kalau fungsi ganjil Mas, ya contohnya kalau fungsi ganjil itu adalah sin X gitu ya. Ganjil dia, kenapa? Karena kalau tak kasih negatif, makanya dia nanti berubah jadi sin min X. Atau ditulis jadi min sin X. Sama aja min F X. Nah, ini namanya fungsi ganjil. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Karena nanti nyebut ini, fungsi genap dan fungsi ganjil. Baru bahas sifat ini, yang namanya sifat integral tentu ya. Sifat integral tentu ya. Sifatnya yang pertama, kalau ada integral kfx dx ya, nanti boleh k-nya dikeluarkan, ini misal intervalnya dari a sampai b ya. Nanti baru dikasih integralnya ab fx dx, boleh seperti itu ya. Yang kedua, kalau ada integral dari a sampai b fx dx, itu boleh dibalik. Dari b sampai a fx dx, tapi nanti dikasih min kalau kamu balik interval ya. Yang ketiga, kalau ada integral dari a sampai b fx dx, itu nanti bisa dipecah-pecah. Misal dari a nanti mampir c dulu, nanti baru dilanjut dari c mampir ke b. Nah, boleh seperti itu, nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak sifat yang ini? 1, 2, 3. Ini maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini, kamu ngitung integral 1 sampai 10 dari fungsi x kuadrat, itu boleh kamu ngitungnya dari 1 sampai 5 dulu. Nanti baru 5 sampai 7. Nah, dipecah-pecah gitu nggak apa-apa. Dan nanti dari 7 sampai 10. Nah, gitu boleh. Jadi kamu ngitungnya sekali atau 3 kali sama aja. Yang penting awalnya 1 berakhir di 10. Dan tadi kalau mampir ke 5, mulai lagi dari 5. Mampir ke 7, mulai lagi dari 7. Ya, itu boleh. Ada pertanyaan? Ya, nanti ada waktu SS-nya Kak ya. Nanti tak kasih kurang-kurang 5 menit, nanti di screenshot nggak apa-apa ya. Ya, contoh Mas, boleh. Nah, ini contohnya. Ini juga soal asli ya. Pertama kan gini, dijabarin dulu, fx dikalikan sin dulu. Boleh, jadi integral dari min 4 sampai 4 fx sin x dx plus. Yo, fx kali 1 Mas, boleh. Min 4 fx dx nilainya berapa? 8. Ada pertanyaan dulu nggak dari sini sampai sini? Belum? Saya nambah 1 dulu ya, tadi kelupaan. Sifat keempat belum. Yang keempat, kalau nanti ada fungsi genap ya. Fungsi genap itu integral dari a sampai min a sampai a fx dx. Nah, nanti kalau dia genap itu boleh dipecah. Nanti dari 0 sampai a fx dx. Nanti dikali 2 tapi. Tapi kalau nanti fungsinya itu fungsi ganjil ya. Integral dari min a sampai a-nya nanti nilainya adalah 0. Nah, ini ya penting ya di sini ya. Kalau ganjil nilainya 0, tapi kalau genap dipisah boleh dari 0 sampai a tapi dikali 2. Nah, sini sifat yang keempat ya. Oke. Nah, contoh soalnya tadi kan ini, fx tak kali dengan sin namanya fx sin. Terus fx dikali dengan 1 namanya fx tok. Paham sampai sini? Atau ada pertanyaan dulu? Dikalikan biasa ya. Dikalikan biasa aja. Dikalikan biasa ya. Jadi kan ini tak kalikan dengan ini dulu ya. Jadinya apa? Integral min 4 sampai 4 dari fx sin x gitu dx, nanti baru ditambah karena kan minta ditambah toh. Terus yang fx dikalikan 1. Ya tetap integral min 4 sampai 4 fx dx. Sama dengan 8. Jadi kalau kayak a dikali a plus b, jadi apa? Misal ya, A dikali dengan B plus C ya, sama aja kan nanti AB ditambah AC kan gitu, sama gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Terus saya tanya dulu, sin tadi fungsi genap apa ganjil? Sin, genap apa ganjil? Ganjil ya. Ya sudah, kalau sin itu ganjil, ini kan min 4 sampai 4. Mau berapapun yang lain, pokoknya yang ini itu nilainya pasti 0. 0 plus min 4 fx dx nanti 8. Mudeng enggak? Yang depan pasti 0 karena sinnya ganjil. Integral dari min a sampai a pasti 0 kalau ganjil. Oke.
Wes. Terus ini tak ubah. Tak pindah dari 0 sampai 4 fx dx. Nanti nilainya berapa? Kali 2 gitu. Ya, karena sinnya jadi 0 ya, makanya 0 semua. Terus berarti 0 sampai 4 fx dx nilainya berapa, Mas? Ya dicoret aja ini, dicoret nanti dapat 4. Sampai sini dulu, ada pertanyaan enggak? Ayo. Belum jawab Mas ini, belum ya. Enggak, kalau sin sama tangan itu ganjil, kalau cos itu genap ya. Kenapa sinnya ganjil ya tadi? Nah, ini ya. Fungsi ganjil contohnya adalah sin x. Karena penjelasannya f min x jadinya min fx. Nah, dia disebut fungsi ganjil. Makanya ini tak kasih contohnya fungsi ganjilnya sin sekalian, biar saya nggak harus membahas ini dulu. Nah, gitu maksudnya ya. Ya udah pasti ya. Duanya didapat dari mana, Mas? Dia didapat dari sifat tadi. Kalau ada integral, fungsinya fungsi genap, gitu ya. Nanti kan min A sampai A boleh dikasih 2, tapi mulai diganti jadi 0. Kan itu ada tulisan ya, bahwa fx-nya di situ adalah fungsi genap. Nah, 0 itu karena apa? Karena sinnya fungsi ganjil. Nah, karena sin fungsi ganjil maka 0. Gitu. Ya, diintegralkan sinnya jadi 0 gitu. Oke? Dah. Untuk jawab pertanyaannya di situ kamu pakai sifat terakhir ya. Yang ditanyakan di sini adalah integral dari min 2 sampai 0 fx dx ya. Makanya ini bisa dibuat jadi integral min 2 sampai berapa? Sampai 4. Fx dx nanti baru ditambah dari 4 sampai 0 fx dx. Kenapa harus 4, Mas? Kenapa harus 4? Karena yang diketahui 4. Nah, jadi disesuaikan. Nah, saya yang bikin ini nggak apa-apa ya. Ini min 2 sampai 7 sampai 0 nggak apa-apa. Cuma nggak ketemu. Nah, ini min 2 10, ini 10 0 nggak apa-apa, tapi nggak ketemu. Nah, yang ketemu itu kalau nanti 4. Kenapa ya? Karena kalau 4 ada nilainya ini. 4 ditambah yang ini nilainya berapa? Nah, yang itu nilainya nanti ini. Cuma terbalik, Mas. 4. Jadi nilainya nanti Ada pertanyaan nggak? Mungkin silahkan, boleh. Bagian mana? Mungkin Dek Nina, boleh. Ya, kalau terbalik, makanya tadi tak bilang sifat integralnya tadi ya. Kalau kamu balik interval dari A sampai B, nanti B sampai A boleh, tapi ini minus, gitu ya. Kalau ini tak hapus, coba ini tak hapus. Ada yang masih bingung nggak? Kalau ini tak hapus, yang sampai sini ada yang bingung? Yes ya, kan pertanyaannya ini toh. Nah, pertanyaannya ya integral dari min 2 sampai 0 fx b, gitu ya. Itu bisa tak tulis dari min 2 sampai 4 dulu, gitu. Nanti baru ditambah dari 4 sampai 0. Intinya boleh, kenapa? Pokoknya awalnya min 2 berakhir di 0, ya awalnya min 2 berakhir di 0. Tadi mampir ke 4, ya mulai lagi dari 4, gitu. Ini nilainya berapa? Ya katanya soal sih ini 4. Ya udah ini 4 ya. Kalau yang ini katanya soal tadi 4, tapi itu interval dari 0 sampai 4. Kalau ini 4 sampai 0, oh berarti dibalik. Nih. Jadi jawabannya nanti 0. Oke. Ada pertanyaan lain? Boleh silakan. Untuk nomor 7 dulu. Kalau nanti cos itu juga fungsi genap. Kalau tangan nanti fungsi ganjil. Gitu ya. Ya, ganjil itu selalu 0. Selalu 0 ya, ini. Nah, selalu 0. Yang bagian mana? Min 4 itu dari mana, Mas? Dari sini. Kalau ini kan 4 sampai 0, tapi yang diketahui 0 sampai 4. Terbalik ya. Kalau terbalik nanti 4 dikasih negatif. 15 soal sih aslinya ya. Tapi nanti senyampainya aja nggak apa-apa. Dua dicoret hijau dapat dari mana, Mas? Oke. Di situ kan ada, ini kan tadi min 4 sampai 4. Karena dia fungsi genap, boleh tak pisah dari 0 sampai 4, tapi dikali 2, gitu boleh.
Kan sifatnya tadi udah tak tulis ya. Jadi kalau fungsi genap itu dari min A sampai A, boleh ditulis dari 0 sampai A dikali 2 itu boleh. Gitu di aja ya. Kenapa cos itu jadi fungsi genap, Mas? Kenapa cos jadi fungsi genap? Karena cos itu tidak terpengaruh negatif. Jadi kalau kamu punya fungsi fx sama dengan cos x, kan fx itu sama dengan, tak kasih. Kalau ada f min x sama ada cos min x. Nah, ini kan namanya di kuadran 4 ya. Gak ngefek, tetap jadi cos x, tetap jadi f fx. Nah, nanti ini namanya fungsi genap, gitu ya. Nah, itu namanya fungsi genap. Guys? Ya, lanjut ya. 8 sebenarnya sama, cuma lebih gampang ini ya. Jadi di situ ada tulisan bahwa fx plus 3 katanya sama dengan fx, gitu ya. Yang diketahui dari min 3 sampai 6 fx dx katanya negatif 6. Yang ditanya adalah berapa integral dari 3 sampai 9 fx dx, gitu ya. Coba saya tanya dulu, kalau di sini x-nya tak ganti 3 jadi apa? Kan jadi f6 ya, sama dengan f3 ya. Kalau x-nya tak ganti 6, Mas, ya berarti namanya f9. Ya ini namanya f6. Padahal f6 sendiri sama dengan f3. Ya kalau x-nya tak ganti 12, Mas, atau 9 dulu wes, namanya f12. Katanya sama dengan f6, f9. Padahal f9 sama dengan f6, f6 sama dengan f3 gitu. Jadi ketika kamu fungsi diganti berapapun ini, kok nilainya selalu sama, itu gambaran dari fungsi konstan. Oke. Karena F3 sama aja F6, sama aja F9, sama aja F12. Nah, ini fungsi kelipatan 3 gitu. Artinya kalau fungsi konstan itu fungsi garis lurus. Artinya apa? Nilai integralnya pasti stuck. Stuck itu konstan ya. Ya kamu tinggal bandingin aja. Coba saya tanya dulu. Jarak ya. Jaraknya berapa? Dari min 3 sampai 6 itu jaraknya berapa? Antara min 3 sampai 6. 9. Oke ya. Sekarang pertanyaannya, jaraknya berapa ini? 6. Ya udah sambung. Berarti nilainya berapa, Mas? 6 per yang diketahui kan 9 dikali negatif. Nah, makanya nanti dapat negatif. Nah, itu ya, itu ya. Nah, gitu. Wis, gitu aja. Kenapa? Karena dia fungsi konstan. Kalau fungsi konstan itu perbandingannya tetap. Kalau kali 1 kali 2 terus, kali 2 kali 2 terus, kalau kali 3 ya kali 3 terus. Nah, makanya nilai integralnya pun akan kelipatan ya. Jelas, ada pertanyaan dulu untuk nomor 8, boleh? Yang mana? Jadi ini cuma nunjukin kalau dia pengen fungsi konstan ya. Nggak perlu dijabarin ya. Nggak perlu dijabarin ya. Kenapa 6/9, Mas? Ya kayak gini misal ya. Coba saya tanya gini. Kalau 5 liter bensin, kamu bisa menempuh jarak 100 km. Pertanyaan saya, kalau kamu punya bensin 15 liter, coba jaraknya berapa? Ada yang bisa nemu? Coba jaraknya berapa? 300. Dapat dari mana 300? Ya, sama toh. Yang ditanyain apa? 15. Yang diketahui 5 dikali 100 gitu kan. Nah, makanya dapat 300. Nah, ini sama. Yang kita tanyain 6. Yang diketahui 9. Yang ini 6. Makanya 6 bagi 9 kali min 6 dapat min 4. Itu kayak perbandingan senilai itu aja. Karena kan fungsinya konstan. Konstan itu kan stuck ya. Kalau 2 liter sekian, 5 liter sekian, itu kayak seperti itu ya. Ya iya, memang ya matematika saintek mat dasar aja udah lebih tinggi dari TPS loh ya. Mat dasar itu ya. Apalagi mat saintek ya. Kemarin saya tanya di kelas pas di Jogja 1 aja, susahan mana? Mat saintek, fisika, kimia. Lebih susah mat saintek. Lebih gampang fisika dan kimianya ya. Kata siswa ya, itu dari SMA 1, SMA 8, bilangnya sih seperti itu. Ya memang sih ya, pokoknya teorinya itu butuh kuat gitu aja ya. Kayak disuruh paham semua teori gitu aja ya.
Cara tahu fungsi konstan gimana, Mas? Ya tadi, makanya tak cek tadi kan kamu punya fungsi bernilai F3 sama aja F6 sama aja F9 sama aja F12 gitu loh. Itu fungsi konstan. Ya kayak gini lagi, contoh saya punya Fx sama dengan 8. Coba saya tanya, kalau F1 nilainya berapa? F1 nilainya berapa ini? Saya punya Fx sama dengan 8. F1 8, F5 8, F10 8. Lah itu nilainya sama terus gitu loh. Artinya apa? Ya F1 itu sama dengan F5 sama dengan F10. Nah, itu fungsi konstan sembarang sih ya. Nah, ini fungsi konstan sembarang ya. Tapi kalau di sini kan fungsi konstan kelipatan 3, yaitu kalau F3 sama aja F6 sama aja F9 sama aja F12 sama aja F15 dan seterusnya gitu loh. Gitu ya. Kenapa nyobanya 3? Ya karena dia fungsi konstannya kelipatan 3. Kelihatan sih angkanya ini ya. X plus 3 gitu. Memang di paket lain ada yang kelipatan 5, ada yang kelipatan 7 ada. Tapi sama aja, konsepnya sama aja ya. Ya, kalau dia udah ketahuan fungsi konstan, maka pasti kamu tinggal bandingin jarak nilainya, baru ketahuan nilainya berapa. Jadi nggak usah yang dijabarin. Ya kalau aslinya caranya dijabarkan ya. Cuma nggak malah tambah bingung ya, segini aja cukup lah. Masalah perbandingan, toh jawabannya sama kok. Sama dan berlaku untuk umum. Kalau dia fungsi konstan ya. Oke, 8. 3 2 terus ya. Ya, senyampainya aja nanti nggak apa-apa ya. Wah, gampang ini ya. Oke, ya yang di sini tuh namanya fungsi f aksen ya. Ini namanya fungsi g aksen ya. Di situ ada hx ya. Hx itu apa? Hx itu kan f bundaran gx ya. Tak tulis gini boleh ya. Bundaran kan sama aja itu. Kalau ditanyakan h aksen x, Mas, ya ini nanya turunan. Ya, turunannya apa, Mas? Ya turunannya gini. F aksen gx dikali g aksen x. Gitu ya. Ya kalau gamblingnya sih sama dengan yang kemarin disampaikan Pak Har ya, terkait dengan sistem modus dan lain-lain itu aja sama, konsepnya sama, konteksnya sama ya. Cuma dari saya memang menyampaikan tadi gini, ketika kamu misal ngerjakan sudah bisa bener 5, 6, 7 nomor aja, yang lain nggak usah digambling, iman ya. Kamu bener misal ngerjakan 6. Misal ya kalau ternyata konsepnya dikali 4 salah min 1. Ngerjain 6 harusnya dapat 24. Sisanya lah ada berapa berarti 9 minus KB kan habis sudah nilainya gitu man ya. Kecuali memang kamu dari 15 cuma bisa 1 nomor tok ya wes. Isi semuanya ya. Toh bener 1 nggak ngefek gitu ya, nggak 1 tok. Tapi kalau konsepnya sih sama dengan kemarin ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ayo. H aksen. Oke, tak ulang ya. Kan ditanyakan kan turunan. Berarti turunannya apa, Mas? Turunannya F aksen, isinya tetap dulu. Kalau sudah nanti baru dikali dengan turunan di dalam pangkat, gitu ya. Oke ya. Nah, yang ditanya apa, Mas? Yang ditanya H aksen 2, ya berarti nanti F aksen G2, semua aksen diganti 2 kali G aksen 2 gitu. H aksennya kayak gini tadi. Kan kalau kamu punya fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4. Kalau ditanya turunannya apa? Ya turunannya pastinya adalah 6x gitu Pak. Tapi sebenarnya kurang ini soalnya. Kurang apa? Kurang dikasih turunan dari x-nya nanti. Turunannya berapa? 1 gitu loh. Sebenarnya ada bentuk seperti ini gitu. Sama kayak gini, kamu contoh misal carikan turunan dari x kuadrat ditambah 1 pangkatnya 5. Kan turunannya nanti gini dah. 5-nya ke depan, x kuadrat plus 1-nya pangkatnya jadi 4. Baru dikasih lagi turunan dari dalamnya ini kan 2x. Kan gitu dah prosesnya ya. Jadi sama. Turunan dari f bundaran gx yang namanya f aksen gx tetap. Kalau udah dikasih turunan dari gx-nya apa? Namanya g aksen gitu. Baru hasilnya nanti semua diganti 2 ya diganti 2 semua gitu. Gitu? Naura. Oke. Terus nyarinya gimana, Mas? Ya nyarinya gini, G2. Oh, dia nggak pakai turunan. Kalau nggak pakai turunan berarti pakai fungsi di tabel. Oh, ini X, 2, ketemu fungsi G. Berarti ketemunya di sini. Oh, 3. Oh, berarti ini 3. Dikali G aksen 2. Yuk, sekarang F aksen 3. Kalau aksen berarti gambarnya pakai yang atas.
Yuk diruntut, diruntut, diruntut. Kalau F aksen 3 ya, 3 di sini 3. Ya diruntut, diruntut. Oh ini. Oh ini. Nah gitu ya. Oh berarti 3 ini. Yang satunya Mas, boleh. Di aksen 2 ya diruntut, diruntut, diruntut. 2 ini. Nah, berapa ini? 3 ya. Ini min ya. Jadi nanti min. Ya. Ya segitu dah ya. Lihat tabel. Gampang dong. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Tipis ya. Oh, jumlahnya nah. Min 9 ternyata ya. Runtut yang bagian mana, Dek Nina? Yang warna biru, hijau, atau yang warna merah? Kamu cuma merah kali sih. G aksen 2-nya gimana Mas nyarinya? Sama. G aksen 2 ya, G aksen 2. Kan di atas ini kan kurva G aksen dah. Nah, kamu cari kalau X-nya nanti 2, ditarik ke sini loh, ke sini. Nah, itu loh, angka 3 tuh ini. Kan itu kan pas di tengah-tengah toh. Kalau X-nya 2 ukuran gede. Nah, ini ya. Kan kalau X-nya 2 ini 2. Nah, kalau diruntut kan gini, terus ke sana ke sini loh. Nah, berarti kan 3 ini. Nah, gitu ya. Nah. Oh, nilainya 3 itu. Nah, gitu maksudnya. Oke? Tak ulang guys kalau bingung ya. Jadi kan di situ kamu punya fungsi hx. Namanya apa Mas? Namanya f bundaran g. Masih ingat kelas 10 ya? Namanya bundaran itu kan fungsi lainnya adalah di dalamnya kan gx gitu ya. Kalau ditanyakan turunannya, berarti kan nanti g f aksen, g-nya tetap dulu, baru dikali turunan dari dalam pangkat gitu. Kalau sudah ditanyakan h aksen 2, ya berarti semua x-nya nanti diganti 2. Berarti ini f aksen G2 nanti dikali G aksen 2 gitu. Berarti kan ini f dalam kurung, kalau G2 itu nggak lihat gambar, lihat tabel. Oh, x-nya 2, fungsi G-nya kan ini. Nah, ketemunya ini 3 gitu. Nanti dikali dengan G aksen 2. F aksen 3 kayak tadi, F aksen 3 itu kan ini kan kurva F aksen ya. Kalau 3 itu gambarnya ini angkanya berapa? Oh, min 3 gitu. Ya berarti ini min 3. Kalau yang satunya kan tadi udah ini sama ini. Oh, ini 3. Jadi nanti min 9. Gitu sih. Ya, betul ya. Jadi gambling itu nggak harus betul ya. Kalau betul ya valid ya, wes rasa sinau ya. Jadi kan itu untuk untung-untungan saja ya. Nggak apa-apa ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor 9. Bisa dipahami ya? 3. Bisa ya. Tergantung gambarnya. Kan kurvanya ini toh, gini. Loh, ini kalau mau di bawah nggak ada nilainya ya. Kan kurvanya yang ini. Nah, kurvanya itu yang ini. Tergantung gambar kurvanya ya. Ya kalau kurvanya ke bawah ya ke bawah ya. Jadi kenapa ke bawah Mas? Ya kurvanya kan ke bawah. Kalau kamu lihatnya min 3 ya ke atas. Tergantung gambarnya di mana gitu. Oke? Nah. Ya mungkin 1 nomor 2 nomor lagi nggak apa-apa ya. Ini sama sih sebenarnya ya. Kok hilang ini ya? Ya. Ini kayaknya ada sih fungsinya ya, G aksen X itu. Saya ada soalnya itu ya. Bentar. Ada kok itu ya. Sebentar. Soalnya itu ada. Nanti ya. Ini. Ini X aksen X-nya itu fungsinya adalah, sebentar ya. Nah ini ya. Oh ini. Jadi X aksen X nanti akar dari 10 min X kuadrat ya. Jadi di sini kamu punya fx, fx-nya berbentuk x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Gx-nya sekian. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah G bundaran F
X nanti untuk turunan di X sama dengan 0 gitu ya. Kayak tadi aja, misal ya, ini tak kasih nama fungsi Hx, nggak apa-apa ya. Berarti nanti Hx-nya itu kan sebenarnya dalam kurung G, ini Fx, gitu ya. Kalau ditanyakan turunannya apa, ya udah berarti kayak tadi, G aksen, Fx, nanti baru dikali dengan F aksen X, gitu. Oh, G aksen, minta berapa mas? Ya mintanya 0, ya diganti 0, berarti nanti G aksen F0 dikali F aksen 0. Ya wes nyari satu-satu dulu. Yuk nyari F0 dulu. Berarti 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 1. Berapa? 1. Oh, berarti ini G aksen 1 dikali F aksen 0. Gitu ya. Yuk G aksen 1 mas. Masuk. Berarti 10 min 1 kuadrat. Akar 9. Berarti di 3. Oh, yang depan 3. Kalau yang belakang F aksen. Ya berarti cari dulu F aksen X dulu. Berapa? 2X ditambah 4. Kalau ditanyakan F aksen 0 mas, ya nanti 2 kali 0 ditambah 4. Ya tetap 4. Makanya nanti jawabannya 2. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor ini? Boleh, silakan. Jadi kalau turunan fungsi dalam fungsi itu nanti F turunkan dulu dengan fungsi dalamnya tetap, baru dikali F aksen ya. Ini soal ya. Ini bawaan soal. Cuma di situ kehapus saja. Bawaan soal ya. Nah, bawaan soal itu. Udah dari soalnya itu kehapus saja itu. Kalau soalnya yang kalian download nanti ada di situ ada. Ada pertanyaan? Oke. Tadi yang warna hijau, Yang warna hijau. Jadi kan ini G aksen F0 dikali F aksen 0 ya. Kamu cari dulu F0 dulu. Oh, F0 nilainya 1. Oke. Tak ulang ya, tak ulang. Sampai sini paham? Oke. Kan berarti di sini kamu nyari ini dulu loh, F0 dulu gitu loh. Berarti ini F0 dicari dulu, ternyata nilainya berapa? 1. Ya, berarti ini G aksen 1 dikali F aksen N. Kalau G aksen 1 udah ada 3 ya, berarti nanti dapat 3 kali berapa? F aksen 0. Ya artinya dari sini kamu nyari dulu F aksen X dulu. Ya, yaitu X kuadrat ditambah 4. Turunan. Turunannya adalah 2X ditambah 4. Makanya nanti kalau F aksen 0 nilainya 2 kali 0 ditambah 4 nanti dapat 4. Baru nanti dapat 2. Gitu ya. HX itu hanya nama aja ya. Biar ada namanya sih. Kalau nggak ada namanya bingung nanti saya mendefinisikan ya. Misal fungsinya gini tok gitu, bingung nanti. Makanya tak kasih nama HX gitu aja. Biar ada namanya aja. Gitu ya. Oke, karena waktunya juga tinggal 5 menit ya wes nggak apa-apa. Ini senyampainya saja ya. Berarti nanti tinggal dilanjut saja. Yuk, di screenshot dulu aja ya. Ya dari nomor 10 di screenshot dulu boleh. Silakan. 3 2 1. Yuk lanjut. Sampai 10 dulu aja ya. Sudah, lanjut. 9. Sudah? 8. Belum. Kalau mau di screenshot boleh. Oke. Lanjut. Tiga, 2, lanjut. 8.
Sudah? Lanjut. Terus berikutnya 7. Enam. Lima. Oh, belum, bunga ya. Terus 5. I love you so much, sayangku. I 4. love you so much. I love 3. Oh, belum. Sudah, lanjut. Sudah? 2. Oke, sampai 1 dulu ya. Nih, nah. Ada yang ketinggalan? Mungkin boleh. Nomor 3 dan 4. 3 silahkan, Dela ya. 3, 2, 1. Nomor 4 boleh, silahkan. 3, 2, 1. Nomor 1 silahkan. 3, 2, 1. Nomor 8 boleh. Ini 8 ya. Nah, silahkan. 3, 2, 1. Nomor 10 boleh, silahkan. Nomor 10. Nah, 3, 2, 1. Nomor 9 Mas. Oke, 9 silahkan. 3, 2, 1. Nomor 1 lagi. Oke, nah, silahkan. 3, 2, 1. Nomor 3 boleh. 3, 2, 1. Nomor 4. Nah, ini boleh mau dikerisin dulu. 3, 2, 1. Nomor 4. 3, 2, 1. Sudah. Nomor 2 Dek Lutfi boleh. Ya mungkin itu ya, nanti sisanya 5 nomor ya, nanti kalau dilanjut nanti pertemuan berikutnya nggak apa-apa. Jadi nggak usah yang muluk-muluk ya, karena ya sekali lagi Mat Saintek itu ya seperti itulah ya, wajar.